Ya, kita lanjut saja ke bab 1 tentang beberapa pemberontakan dalam negeri Indonesia. Pada bab ini kita akan bicara setidaknya ada 6 pemberontakan atau disintegrasi. Kita akan bicara nanti tentang pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITI, yang mana DITI juga ini ada beberapa, ada di Aceh, di Kalimantan, Sulawesi, dan yang paling terkenal itu ada di Jawa Barat. Lalu yang ketiga pemberontakan Andi Ajis, bekas tentara Kenil, pemberontakan APRAK, Angkatan Perang Ratu Adil, dan pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Juga yang keenam pemberontakan PRRI Permesta, ya, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang keenam pemberontakan ini nanti terjadinya itu di Orde Lama. Ya. Kita langsung ke pemberontakan yang pertama. Tetapi kita ingat ini ada pesan dari founding father kita, Bapak Soekarno sebagai presiden pertama kita. Beliau mengingatkan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, ini terbukti memang apa yang beliau sampaikan, bahwa ternyata mengusir penjajah Jepang, Belanda itu bisa dengan mudah. Tetapi ketika sudah merdeka, kita dihadapkan kembali kepada perlawanan dari dalam negeri atau yang disebut dengan pemberontakan. Nah, atau lebih ini juga disebut musuh dalam selimut. Yang menyebabkan misalnya nih salah satu contoh. Nah, ini adalah pasukan Marsose ini di Aceh. Bagaimana tega bangsa sendiri membunuh bangsanya sendiri. Bangsa Indonesia, orang Aceh membunuh orang Aceh itu sendiri, dan ini disebutnya pasukan Marsose atau tentara bayaran. Orang Aceh direkrut oleh Belanda untuk meredam atau membasmi pemberontakan orang Aceh tersebut. Ya. Kita lihat di sini ada orang yang ini, yang bulenya ada tuh, Belanda, ini orang bule Belanda. Dan ini mayat-mayat orang-orang Aceh sendiri yang diinjak-injak oleh mereka, dan mereka menganggap sebagai musuh, padahal itu saudara. Nah, itulah yang disebut oleh Bung Karno sebagai musuh dalam selimut. Ya, ini orang kita juga. Makanya pengkhianatan, pemberontakan memang di kita ini, di Indonesia sudah ada sejak dahulu. Kembali kepada masalah yang pertama, ya, tentang pemberontakan PKI Madiun. Nah, ini kita ingatnya poin-poin pentingnya saja, ya, minimal kapan, garis besarnya, tokohnya siapa, lalu penyebabnya apa, lalu endingnya bagaimana. Itu yang minimal yang diingat lah. Atau kalau dalam ini ada 5W plus H, ya. What, where, when, why, who, dan how. Nah, what, apa pemberontakannya ini. When, kapan. Where, di mana. Who, siapa pelakunya atau siapa yang terlibat. Lalu nanti ada how. How itu bagaimana atau endingnya. Nah, ini misalnya pemberontakan PKI Madiun. Garis besarnya aja deh. Terjadi 18 September 48. Ya, tahun 48. Berarti kita sudah merdeka, ya. Tokoh utama Musso. Musso ini adalah seorang tokoh komunis yang lama di Soviet. Nah, Musso itu kalau tidak salah tahun 26-27 memberontak. Dia bisa lepas dari Belanda dan kabur ke Uni Soviet sebagai gembong negara komunis. Lalu Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri. Nah, ini beliau, Amir Syarifuddin ini adalah mantan Perdana Menteri.
Kenapa membelot menjadi tokoh pemerintah? Karena salah satu penyebabnya adalah sakit hati, ya. Jadi salah satu penyebab adanya pemberontakan, kekecewaan, ketidakpuasan, sakit hati, ya. Ini lebih kepada sakit hati Amir Saifuddin. Kenapa? Karena dia dulu ketika menjabat Perdana Menteri dilengserkan karena dianggap keputusannya dalam perjanjian Renville dianggap tidak menguntungkan bangsa Indonesia, atau bangsa Indonesia harus nurut kepada Belanda, sehingga waktu itu banyak mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Amir Saifuddin, yang menyebabkan Amir Saifuddin harus lengser, diganti oleh Hatta, sehingga terkenal dengan Kabinet Hatta. Walaupun waktu itu Muhammad Hatta menjabat juga sebagai wakil presiden. Amir membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat, dan menjadi oposisi Kabinet Hatta. Nah, ya, oposisi, tahu kan oposisi? Oposisi itu berarti berseberangan. Kalau berdampingan namanya koalisi, ya. Jadi harus diingat nih, kalau sama-sama satu tujuan namanya koalisi, kalau berseberangan, bertentangan, dalam tanda kutip bermusuhan, itu disebutnya oposisi. Nah, kan sudah menjadi kebiasaan sekarang, ya. Ada istilah koalisi, ada istilah oposisi, terutama di era politik sekarang. Lalu berhasil menguasai Madiun dan memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Nah, endingnya ya, akhirnya Musso dapat ditembak mati, ya, ketika penggerebekan, sedangkan Amir dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tokoh lainnya DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit, yang nanti ke depan menjadi tokoh sentral dari G30 SPKI tahun 1965, dan tokoh yang lainnya lari ke luar negeri. Itu sedikit gambaran umum tentang pemberontakan PKI Madiun. Dan kalian ingat, ini lambang PKI ini seperti ini, ya. Palu dan arit. Pasti kalian tahu kan? Palu dan arit. Palu melambangkan apa? Palu itu melambangkan buruh, orang miskin, orang kecil. Arit melambangkan petani, sama, petani juga golongan bawah. Jadi pinternya PKI, ini kan pusatnya dari Soviet. Mereka ingin merangkul masyarakat bawah, proletar waktu itu, ya, supaya bisa mendukung partainya dengan mengatasnamakan kepentingan orang-orang kecil. Sehingga para tani, para buruh akhirnya mau bergabung dengan komunis. Dan komunis internasional namanya Komintern, itu ada di Moskow, ya, di Uni Soviet. Kita pada zaman Orde Lama juga sering intens, ya, terlibat kerjasama dengan negara-negara komunis, ya. Istilahnya nanti ke depan ada istilah Ganevo, Nevo, dan sebagainya. Nah, itu ke depan, ya. Nah, itu tentang PKI Madiun. Lalu ada hal-hal lain yang mungkin bisa dipahami, bisa dijadikan acuan juga. Misalnya nih, ada satu koran buatan PKI. Nah, ini judulnya, headline-nya, ya, lawanlah pengkhianatan penjual Romusa Soekarno-Hatta. Jadi dalam surat kabar ini ditulis bahwa Soekarno-Hatta itu disebut penjual Romusa. Kalian tahu kan Romusa? Romusa adalah pekerja paksa zaman Jepang. Kalau zaman Belanda disebutnya apa pekerja paksa? Kerja rodi, ya. Ini ketika zaman Jepang itu Soekarno-Hatta memang, ya, ditugaskan oleh Jepang untuk
bisa merekrut orang-orang atau masyarakat yang akan dikerjakan untuk kepentingan Jepang. Misalnya membuat jalan, jembatan, membuat gedung dan sebagainya ya. Nah, itu orang-orang tua kita dulu. Memang benar. Tetapi Bung Karno niatnya adalah untuk apa? Untuk pura-pura kerjasama. Kan yang namanya perjuangan itu kan ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara perlawanan langsung ya. Yang kedua dengan cara pura-pura bekerja sama. Jadi ada kooperatif dan ada non kooperatif. Nah, Bung Karno melaksanakan yang kooperatif. Kooperatif itu kerjasama, pura-pura nurut dan sebagainya, padahal Bung Karno juga sedang menyusun kekuatan. Berbeda dengan Jenderal Sudirman. Kalau Jenderal Sudirman memang beliau non kooperatif, tidak mau kerjasama, artinya beliau melakukan perlawanan secara langsung, memimpin gerilya. Nah, inilah bagusnya bangsa Indonesia. Ada dua kombinasi perjuangan untuk bisa melawan penjajah. Nah, jadi di koran ini ditulis bahwa Bung Karno, Bung Hatta adalah penjual rakyat Indonesia kepada Jepang karena memimpin Romusa. Apalagi misalnya diperlihatkan gambar-gambar seperti ini. Ya, ini kan orang tua kita. Ya, kata PKI Madiun itu ya, nih, bagaimana orang tua kita kalau begini. Jadi menghasut rakyat terutama di Madiun supaya benci kepada Soekarno. Dan ini diperlihatkan pula ya, lihat misalnya Bung Karno sedang nunjuk-nunjuk. Nah, dan ini adalah saudara-saudara kita atau orang tua kita Romusa. Bung Karnonya enak main tunjuk-tunjuk saja itu kan, sementara orang tua kita capek sampai meninggal dan sebagainya. Itu foto ini asli benar, tetapi niat yang terkandung di dalam keinginan PKI itu menyampaikan ini adalah untuk menjatuhkan nama baik Soekarno. Padahal Bung Karno juga itu adalah untuk apa? Untuk kebaikan, pura-pura kerjasama. Ya, nah, itu makanya PKI itu disebutkan menghalalkan segala cara. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya sampai sekarang PKI itu sangat dilarang. Terus ada gambar seperti ini, ya. PKI itu memang pintar. Ada koran lagi, bacakan ini. Sukakah anak pembaca menjadi begini? Nah, ini sindiran PKI kepada Soekarno. Jadi PKI memperlihatkan foto-foto Romusa yang sangat mengkhawatirkan dengan tujuan supaya masyarakat iba dan masyarakat membenci kepada Bung Karno, Bung Hatta. Karena ini adalah atas perintah Bung Karno, Bung Hatta menurut PKI. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat biadab ya, menuduh Bung Karno, Bung Hatta melakukan hal-hal yang sangat tidak benar. Padahal ini adalah memang kita posisinya sedang seperti ini ya. Jepang memang kejam, tetapi kalau mau kita melawan secara langsung sulit. Nah, itu untuk di awal ya, untuk awal. Nah, ini barangkali kalian kenal ya, fotonya ini Musso ya, pemimpin ini. Lalu yang kedua ada tokoh utama PKI Madiun ini ya, Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri ya, dan ini Musso, tokoh sosialis yang lama di Moskow di Uni Soviet ya, kan gitu. Lalu tadi disebutkan bahwa endingnya ya